Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qaqtada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, Habib Hamid bin Saleh Pak Agil, Habib Muhammad Yaudin Al-Mutahhar, Nama Kiai Ahmad Tajuddin Arafat, dan semua para habaib yang lainnya, para alim ulama, para kiai, kemudian Bapak Sidik Sidik yang telah menyampaikan sambutannya, Masya Allah, langsung menghidupkan suasana. Oke, kula dongaken jenengan panjang umur Pak Sagar. Amin Allahumma amin. Tadi bapaknya usia berapa? 92 tahun. Jenengan insya Allah sampai 192 tahun nanti. Mungkin pun kiamat kurang satu hari semua sudah sepi, pun kari jenengan tak mungkin. Insya Allah orang tuh kalau suka menghibur orang insya Allah biasanya panjang umur. Amin. Nah, kemudian tidak lupa pula sahibul hajat, yaitu Khadimul Majlis Saung Santri Kalialang, itu Bapak Sunan Bapak Sunan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam ini jadi malam yang penuh berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tujuan manusia itu hidup di dunia itu kenal sama Gusti Allah. Karena kalau manusia itu hidup di dunia, apapun yang dia dapatkan, apapun yang dia lakukan, tapi kok tidak menghasilkan kenalnya dia kepada Allah, maka semua itu jadinya akan sia-sia. Semuanya tidak ada nilainya. Maka kenal Gusti Allah itu adalah tujuan hidup manusia. Dulu saya masih ingat ada perumpamaan yang sangat indah dari guru kita almarhum Kiai Abdullah Sa'ad, yang tetap dalam setiap majelis saung santri beliau insya Allah juga kecipratan jariahnya insya Allah. Malah bukan kecipratan, deres insya Allah jariahnya untuk beliau. Karena itu moto hidupnya Kiai Abdul Sa'ad kan yang ditulis di sini, ajar nggugu dawuhe Allah lan Kanjeng Nabi, ajar tresno marang para habaib lan kiai. Nah, itu beliau pernah menyampaikan begini, kalau ada orang tua ngurumat anak dari kecil sampai anaknya gede. Ketika gede anaknya ditanya, bapakmu sapa? Mbuh aku ora ngerti. Itu yang namanya orang tua pasti sakit hati. Ini namanya anak durhaka. Walillahil matsalul a'la. Gusti Allah nggih sami. Panjenengan tuh dari kecil tuh ya sing ngopeni Gusti Allah, semua diberikan sama Allah Ta'ala. Kok jenengan boten kenal kalih pangeran, itu juga sama. Itu namanya hamba yang durhaka. Maka tujuan hidup itu kenal Gusti Allah lah. Perantara kenal Gusti Allah, Allah kirimkan para nabi. Nabi kita dikasih nabi yang terbaik, yang paling istimewa, yang paling sempurna, walaupun turunnya terakhir. Yang namanya finishing itu mesti paling bagus. Yang namanya finishing itu pasti paling bagus. Jadi finishing semuanya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi, walaupun pondasinya juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ciptaan yang pertama itu nurnya Nabi Muhammad SAW. Beliaulah Nabi yang pertama kali diciptakan, pondasinya, dan beliaulah Nabi yang terakhir kali diutus, finishingnya. Jadi semuanya jadi sempurna karena Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi SAW juga berjuang, tujuannya sama, biar kita kenal Gusti Allah. Biar kita kenal Gusti Allah, itu tujuannya Kanjeng Nabi berjuang. Dari mulai beliau dakwah, dari mulai harus perang, harus terusir dari kota Mekah,
harus merasakan berbagai macam kesusahan. Itu semua tujuannya satu, biar kula kalih panjenengan kenal sama Gusti Allah. Nah, terus kita sambung ke Nabi, enggak ketemu sama Nabi kita, tetap kita punya perantara sambung ke Nabi. Dari guru, yang punya guru, yang punya guru, yang punya guru, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, rantaian guru ke guru ke guru ke guru ke guru sampai Nabi Muhammad itu namanya sanad. Itu namanya sanad. Maka manusia yang akhirnya sudah bisa mengenal Allah dan akhirnya mengenal Rasulullah SAW dan mengenal para guru inilah, ini nanti manusia yang dalam hatinya setelah kenal Allah akan kasih anugerah yang berikutnya, yaitu cinta. Jadi awal kenal, setelah kenal nanti jadinya cinta. Awal cinta gurunya, terus nanti mau ndak mau ya cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ndak mau akhirnya ya nanti nggih tresno datang Gusti Allah. Lah, cinta itu adalah amal yang paling istimewa. Kok bisa? Iya. Karena sahabat Anas bin Malik itu khidmat sama Nabi 10 tahun. Dari Nabi masuk ke kota Madinah sampai Nabi meninggal dunia. Hadis tentang keutamaan tahajud, dengar keutamaan surat ini, dengar keutamaan ayat ini, dengar semuanya tentang keutamaan banyak amal. Dengar Anas bin Malik, tapi beliau cuma mengatakan ada satu hadis yang saya tidak pernah bahagia seperti bahagianya saya mendengarkan hadis ini. Apa hadisnya? Orang kumpul dengan yang dicintai. Kata Anas, aku cinta Rasulullah, aku cinta Sayyidina Abu Bakar, aku cinta Sayyidina Umar, walaupun amalku gak sama dengan mereka. Jadi Anas bin Malik dengar semuanya, gak ada yang belum memberikan testimoni khusus. Oh, ini paling marem, gak ada. Tapi ketika orang kumpul dengan yang dicintai, ini yang paling marem. Karena modal cinta, maka orang akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintai. Nah, berarti kalau ada orang banyak sekali amal yang dilakukan, maaf tapi hatinya kosong dari cinta, nggak kumpul dengan yang dicintai. Amalnya banyak tapi hatinya nggak pernah cinta. Bahkan kadang ada orang yang begitu. Dalam hatinya itu orang yang patut kita kasihani. Kenapa? Kadang-kadang loh, untuk nyebut Nabi Muhammad pakai Sayyidina, ngenteni dalil sih. Nah, padahal sahabat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu ada sahabat sama Nabi SAW dikasih darah pekam. Nabi SAW itu habis pekam, canduk mudeng, mau tak panggil kentukan canduk? Ada, bisa. Langsung pakai linggis tapi. Insya Allah darah kotor, darah bersih keluar semua itu. Itu tukang canduk itu, jadi Nabi SAW habis bekam, jadi bekam. Kata Nabi, buang di tempat yang semua orang tidak ada yang ngerti. Jadi sahabat ini polos, tuh, tempat semua orang tidak ada yang ngerti, diminum. Nah, perlu diperhatikan darahnya Nabi tidak sama seperti darahnya kita. Jadi keringatnya Nabi aja tidak sama dengan keringatnya kita. Dulu ada sahabat mau mantu, pengen dapat sesuatu dari Nabi untuk mantu itu. Sama Kanjeng Nabi bawa botol, tapi yang kepala botolnya itu besar. Datang ke Nabi Muhammad SAW, diambilkan keringatnya Nabi. Itu disimpan sama sahabat itu. Ketika itu dibuka botol itu, keringatnya dipakai, satu kampung semua tercium bau wanginya. Sampai rumah itu julukannya Baitul Mutayyibin, rumahnya orang-orang yang wangi. Karena keringatnya Kanjeng. Cuma kalau ini jenengan tiru, tonggomu arep mantu, kowe gelem tak sumbang apa ora? Ayo njiku botol. Itu insya Allah bermanfaat buat mateni tikus. Selain itu enggak tahu manfaatnya buat apa. Ngguyur maling mungkin ya manfaat mungkin. Itu beda. Jadi Nabi SAW itu
Itu sempurna, nggak ada kurang. Diminum. Balik, ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, sudah, kan Nabi jangan-jangan kamu minum ya. Jangan-jangan kamu minum. Ya betul ya Rasulullah, darahmu bercampur dengan darahku. Nggak bisa masuk neraka. Ini sahabat untuk mengekspresikan cinta, cinta itu sahabat yang kita lakukan sekarang ini nggak ada apa-apa dengan sahabat Nabi SAW. Jenengan tuh umpama mahulitan untuk mengekspresikan cinta sama Nabi, tidak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat. Nggak ada apa-apanya. Jadi kita jangan nganggap yang kita lakukan itu sudah sangat nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada apa-apanya. Kita masih belum ada sedikit pun jika dibandingkan dengan mereka lah. Dari hasil cinta, dari hasil kenal, kemudian cinta. Orang itu kalau kenal sama Nabi tidak mungkin tidak cinta. Ngapunten ya Bapak ini ibu-ibu juga ada. Jadi kalau jenengan tuh semakin akrab sama orang, semakin jenengan kenal, jenengan semakin tahu kekurangannya. Makanya dulu kalau ada orang bilang, saya kenal sama dia orangnya baik. Ditanya, pernah urusan utang piutang? Urusan muamalah? Belum. Pernah pergi bareng, safar bareng? Belum. Kamu belum kenal. Hanya cuma ketemu tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu masih belum dikatakan kenal. Kadang banyak, nek ngomong halus, tapi nek utang ora tahu nyaur. Wonten? Nah, jenengan ini pelaku napa korban? Dua-duanya, naudzubillah. Nek ngomong halus banget, tapi nek utang ora tahu nyaur. Oh itu itu belum kenal, belum pernah tabaruk. Tapi kalau Nabi SAW beda, semakin jenengan kenal, semakin jenengan tahu kelebihannya. Itulah Nabi Muhammad SAW. Kayak orang itu sudah cinta sama Nabi, semakin lama akan semakin cinta. Kenapa? Karena semakin haus untuk mengenal beliau. Nah, setelah kenal, cinta, nanti ada namanya khidmat atau pengabdian. Namanya khidmat atau pengabdian. Orang itu yang dapat rezeki bisa khidmat dengan orang soleh, khidmat dengan ulama, khidmat dengan Kanjeng Nabi, khidmat dengan Gusti Allah. Itu orang yang akan mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya. Subhanallah, pas temanya sama tadi dibahas sama Habib Tia. Itu orang-orang yang khidmat dengan Rasulullah SAW. Anas bin Malik itu khidmat sama Nabi SAW 10 tahun. Sama Nabi didoakan, Allahumma akthir malahu wa waladah, ya Allah, mudah-mudahan hartanya banyak, anaknya banyak. Dan dikasih berkah di dalam situ. Maka Anas bin Malik itu usianya 100 tahun lebih, itu anak dan anak dari anak jumlahnya 100 lebih. Kemudian hartanya orang lain, kebunnya mungkin berbuah setahun sekali, Anas bin Malik bisa setahun 2 kali. Berlimpah kebaikan hidupnya. Kenapa? Karena barokah khidmat sama Nabi Muhammad SAW. Nah, nyun pangapunten. Kalau ada orang tidak mau khidmat dengan yang pantas dikhidmati, dia nanti akan dipaksa khidmat dengan yang tidak pantas dikhidmati. Ya pasti akan dipaksa khidmat dengan yang tidak pantas dikhidmati. Dia akan dicurahkan perhatiannya ke sana, akan dihabiskan energinya untuk sesuatu yang sebenarnya tidak pantas dikhidmati. Nah, jadi gunakan waktu itu pokoknya kita nih hidup jadi tim suksesnya Kanjeng Nabi, wis gitu tok. Wis piye carane kanca sing rung salat iso carane nindakaken salat. Ada temen kok belum kenal Nabi, ayo gimana caranya diajak ngaji bareng ke sini untuk bisa kenal sama Nabi. Maka saung santri ini insya Allah jadi wadahnya orang-orang yang mau khidmat untuk Nabi. Jadi wadah orang-orang yang mau khidmat untuk orang yang pantas dihidmati, insya Allah menjadikan berkah untuk kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang sudah khidmat dengan yang pantas dikhidmati, dunia sama Allah akan dipaksa khidmat sama dia.
Dunia akan ditundukkan dan dipaksa khidmat sama dia. Ada orang keluar mencari rezeki. Semoga kita orang yang di rumah dicari rezeki. Amin Allahumma amin. Rezeki amin ini buanter kabeh. Torone uripe ngenes berarti kata iki. Es gak ndang nyaur nggih. Itu ya kalau ada orang tuh khidmat itu hidupnya tuh pokoknya gimana caranya dia tuh manfaat untuk hal yang memang pantas dia ngasih manfaat ke situ. Allah Ta'ala akan jadikan dunia khidmat untuk dia. Tapi kalau ada orang khidmat untuk dunia, maka dia akan semakin diinjak sama dunia. Dia akan semakin diinjak sama dunia. Dia akan fokus perhatiannya. Mungkin duitnya yang dia kumpulkan banyak, tapi dia gak pernah sempat bisa menikmati. Itu pernah baca ada gambar meme lucu. Aku tak pikir bener tenan. Bahkan usia remaja, kesehatan punya, kesempatan punya, duit tidak punya. Nanti usia dewasa, duit punya, kesehatan punya, kesempatan tidak punya. Nanti usia tua, duit punya, kesempatan punya, kesehatan tidak punya. Jadi manusia ini pengen, terus pokoknya engkau nunggu ini, ya enggak ada. Pokoknya kalau mau bahagia dari sekarang, hidup niatkan khidmat kepada yang pantas dikhidmati, khidmat sama agamanya Gusti Allah, khidmat sama syiarnya Kanjeng Nabi, khidmat sama syiarnya para wali, khidmat sama syiarnya para awliya Allah wassalihin. Insya Allah hidupnya jadikan medsosmu itu sebagai sarana khidmat. Ya medsos yang jenengan punya itu jangan cuma dibuat untuk lihat status WA. Nyawang status WA, nyekrol Instagram, Facebook, tapi tidak pernah digunakan untuk khidmat. Pernah, tonggone loro untu ngerti, tonggone bojone ulang tahun ngerti, tonggone besane duwe dulure mantu ngerti. Wabeh ngerti, tapi maksudnya tidak pernah digunakan untuk jadikan kita semua yang sekarang kita niatkan untuk khidmat, maka nanti hidup kita akan dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu. Allah itu maha mampu, Allah Ta'ala maha mampu. Sebagaimana Allah Ta'ala mampu menjadikan api itu jadi dingin untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dunia Allah Ta'ala maha mampu jadikan dunia jadi pelayannya kita semuanya insya Allah. Dan Allah Ta'ala berikan berkah pada kita semuanya. Dan siapapun yang malam ini punya hajat, yang sedang ada urusan, insya Allah berkat majelis maulid di malam hari ini, semua hajatnya dikabulkan sama Allah Ta'ala, semua urusannya dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan apapun yang jadi masalah kita semua diselesaikan sama Allah Ta'ala, dituntaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya Allah kita masuk dalam barisannya orang-orang yang masuk pecintanya Nabi Muhammad, dan pecintanya mereka yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Fatihah bil qabul wal iqbal sallallahu naftah alaina wa lakum futuhal arifin yufaqihna wa yakum fiddin wa alimna wa yakum muta'awil wahdina wa yakum ila sawa'is sabil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma nazzih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Allahumma aslihin niyyah wad dzurriyyah waj'alil hajat kullaha maqdiyah diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah wa ila qadati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.